Hanya gini doang nih. Ya, silakan Bang. Ya kan waktu Nabi Isa itu penyaliban kan diselamatkan. Kenapa waktu Nabi Ibrahim itu mau dibakar tapi tidak diselamatkan gitu Bang? Nabi Abraham diselamatkan kok. Beliau nggak mati. Dibakar pun dia. Tapi kan nggak diangkat ke langit Bang. Ngapain diangkat? Kan orang-orang pada zaman itu tidak melakukan tipu muslihat. Tidak sedang dalam upaya untuk menyesatkan. Tidak ada yang melakukan kesaksian palsu. Tidak ada yang kemudian ingin mencelakai dalam bentuk ingin merubah ajaran Abraham atau Ibrahim. Berbeda dengan Yesus. Yesus memang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki tipikal sebagai penipu, yang suka kemudian melemparkan hukum Tuhan. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim, beliau nggak merasakan adanya kebakaran atau adanya panas pun tak ada rasa. Seperti itu, saudara. Dan setiap nabi, setiap kisah, setiap cerita itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Dan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam pun diangkat pada saat itu, maka akan menguatkan alibi orang-orang Kristen bahwasanya yang diangkat itu juga adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena diawali dengan keinginan mereka ingin menipu, maka Allah membalas tipu daya mereka itu. Begitu saudara pepaya. Oke, oke, oke. Nanti kan Nabi Isa itu datang yang kedua kalinya. Iya Di betul. Alkitab juga Yesus datang kedua kalinya. Berarti ada dua orang dong yang datang, ada dua manusia dong. Sebenarnya cuma satu. Lah, Kalau anda mengatakan bahwasanya ada dua, itu karena Anda memiliki konsep yang berbeda. Nabi Isa alaihi salam datang sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Yesus datang pun sebagai pertanda hari kiamat. Yesus datang sebagai pertanda hari kiamat. Berarti yang dimaksud Yesus adalah Nabi Isa. Yang dimaksud Nabi Isa adalah Yesus. Yang membuat menjadi rancu lahirnya pengikut-pengikut Yesus palsu. Itulah golongan Kristen yang mengikuti Kristen palsu. Karena andai saja Kristen ini pengikut Yesus asli, maka mereka tidak akan mungkin percaya kepada Paulus, tidak mungkin menjadi Kristen. Karena Kristen itu hadir dikarenakan adanya pengakuan orang-orang tertentu yang dinubuatkan Yesus sebagai nabi palsu, mengaku bertemu Yesus, padahal itu bukan Yesus. Karena Yesus asli ketika datang diikuti oleh tanda-tanda hancurnya alam semesta ini. Dan itu tidak terjadi pada saat ada Yesus kepada Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu palsu. Begitu kawan. tapi kan itu kan menampakkan, Bang, bukan datang. Bagaimana mungkin bisa dikatakan datang kalau tidak ada penampakan? Bagaimana mungkin bisa dikatakan penampakan kalau dia tidak datang? Kedatangan Yesus berupa cahaya, kedatangan Yesus berupa suara, samanya itu. Itu cuma permainan silat lidah kalian aja. Karena sudah keciduk bahwa yang datang kepada Paulus terbukti akurat bukan anak Maria. Mana buktinya? Bukan anak Maria. Paulus sendiri yang mengaku kok itu bukan anak Maria. Di mana Paulus mengaku itu bukan anak Maria? Galatia 1 nomor 1. Yang datang kepada Yesus itu bukan kepada Paulus itu bukan daging. Sedangkan di dalam Yohanes 6 jelas dikatakan bahwasanya apa yang diperanakkan kemudian oleh daging adalah daging. Nah, Maria itu daging, memperanakkan daging. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan daging. Ini bahaya dalam Yohanes 3 nomor 6. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria daging, memperanakkan daging. Yang datang kepada Paulus bukan daging, berarti bukan anak Maria. Paulus sendiri yang membuka aibnya. Itulah yang dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sesungguhnya
mereka itu menipu diri mereka sendiri dengan makar yang mereka buat. Mereka membuat makar, ingin menipu. Tetapi Allah membalas makar itu. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Gitu kawan. Jadi Paulus mengaku yang datang kepadaku bukan daging, bukan Yesus, bukan anak Maria. Nah, berarti dia membuat Yesus lain kan? Sedangkan yang datang di Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Maria, manusia. Yang datang menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 30 datang sebagai anak manusia, berarti daging. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan daging, berarti bukan anak manusia, berarti bukan Yesus. Lalu siapakah dia? Kata Kaisar Nero, dia itulah Sibilisis. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang datang kepada Paulus yang kalian ikuti hari ini. Begitu kawan. Ya, Bang Popaya, silakan Bang. Bang Popaya jangan terdiam dong, silakan. Enggak bang, kan dia kan bisa berbentuk apa saja dengan namanya juga Maha Kuasa gitu bang. Tapi Yesus ditanya, Matius 23 nomor 3, ditanya oleh muridnya, dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit, lengkap dengan jasad, akan datang kedua kali, lengkap dengan jasad. Yesus mengatakan itu pun, ketika aku datang sebagai manusia. Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 30. Sedangkan yang datang, kalau bukan aku, itu hanya mengaku Kristus saja. Nah, itu yang terjadi kepada Paulus. Kalau aku yang datang, aku datang sebagai daging. Di mana Yesus mengatakan dia datang sebagai daging? Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Berarti yang datang kepada Paulus yang bukan daging ya, bukan aku. Itulah si penyesat itu bang. Gimana tuh Bang Popaya? Kalau kan ini kan Paulus, ini Yesus. Kalau Yesus yang berbicara asli itu didata berapa aja gitu tuh. Ibaratnya kayak kejadian apa ulangan apa gitu apa. Yesus Kalau Paulus tuh apa? Jadi gini kawan, Yesus berkata ketika ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun, mereka berbincang-bincang di data nomor 24 nomor 3. Muridnya datang berkata begini, bertanya, Guru, ya paman, aku ingin mengetahui sesuatu. Apa paman? Tentang kedatanganmu nanti setelah kamu pergi ini. Iya, kenapa? Apa tanda-tandanya kalau yang datang itu kamu, bukan setan? Kata Yesus, kalau aku yang datang, tengok tanda-tandanya. Apa saja itu? 1, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Itu tanda. Kalau tanda itu terjadi, berarti itu aku beneran. Tapi kalau tidak ada tanda itu, ada orang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Mesias, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Artinya, kalau ada yang mengaku aku tetapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan, jangan kamu percaya. Itu bukan aku, itu penyesat.
Tapi apakah orang Kristen percaya dan mengikuti nasihat Yesus tersebut? Tidak. Orang Kristen malah percaya kepada pengakuan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Tapi tidak ada tanda-tanda. Langit bergemuruh, kemudian kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak percaya. Tidak ada tanda-tanda itu. Berarti jelas sekali itu, jelas sekali. Itu adalah penyesat dan bukan Yesus. Makanya kalian begini, makan semua hewan dimakan, bersunat juga tidak, mandi tahir tidak, mandi junub tidak, membasuh kaki, membasuh wajah, membasuh tangan untuk masuk rumah ibadah pun tidak. Rumah ibadah kalian dipenuhi orang-orang bersundal yang tidak mengetahui syarat sah nikah, yang tidak mengerti mandi junub itu apa, yang tidak paham tentang pentahiran, yang tidak mengerti tentang persembahan kurban hewan, yang tidak paham tentang tasbihan manusia itu ditasbihkan, dibersihkan dengan pola apa. Kalian tidak ngerti. Tuhan sendiri mengatakan, jangan engkau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam kota Yerusalem. Bahkan Tuhan mengutuk Israel, satu dosa, satu kesalahan fatal yang tidak bisa aku lupakan, yang pernah kau lakukan di antara seluruh dosa yang pernah kau lakukan adalah memasukkan orang yang tidak bersunat rudalnya masuk ke tempat suciku. Dosa itumu itu, yang satu itu aku tidak akan pernah lupakan. Itu kekejian yang sangat-sangat menyakitkan aku, kata Tuhan di Yehezkiel 44 nomor 7, 8 dan 9. Satu perbuatan yang sangat menyakitkan hatiku. Semua kesalahanmu telah aku ampuni, semua kehilapanmu telah aku lupakan. Tapi satu perbuatanmu, wahai Israel, yang tidak bisa aku lupakan, yang sangat menyakitkan hatiku, adalah engkau memasukkan orang yang tidak dipotong ujung rudalnya masuk ke rumah ibadahku. Saking bencinya pencipta langit dan bumi kepada kalian Kristen yang tidak bersunat, yang makan babi. Di Yesaya 44 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api yang menyala-nyala, akan membakar habis semua orang Kristen yang makan babi, makan tikus, makan asu, makan padale, kuda nil, buaya, landak, jerapah, biawak dan seterusnya. Itu sumpah Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus? Tidak mungkin. Kalian itu pengikut sibilisisis yang membawa nama Yesus itu. Itu real. Itu dalam Bible. Islam datang untuk mengajak kalian, ya halal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Itu kata Allah tuh, wahai ahli kitab, sini, sadarlah kalian, sudahilah itu, sudahilah, bertobatlah kalian, sudahlah, jangan kau mengatakan hal yang tidak benar tentang aku, tanggalkan segera dan menujulah kepada jalan yang aku tunjukkan, yaitu jalan tunjukkan oleh nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13, 14, 15, 16. Itu bang. Jadi gimana Anda mau diselamatkan? Kalau Anda tegar tengkuk, tetap hidup di dalam iman kepercayaan yang sekarang, berarti Anda mewariskan iman itu kepada anak-anak Anda. Anak Anda akan mewariskan kepada cucu, cucu mewariskan kepada cicit. Sampai kiamat nanti, orang yang paling terakhir dari keturunan saudara pepaya akan bertemu Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah nanti keturunan cicit abang itu akan menuduh, itu saya begini karena kakekku. Yang si kakek juga, aku pun begini karena buyutku. Si buyut juga akan menunjuk ke atas, iya itu karena eyangku yang mengajarkan. Saling nuduh.
saling menuduh mereka di dalam neraka. Tapi apa boleh buat, udah terlanjur. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tidak ada umat Islam datang sebagai pembawa peringatan kepada kalian? Sementara kalian ke gereja itu apa? Gereja hanya menginginkan kalian datang mendengarkan khutbah. Habis itu kalian melakukan persembahan kasih, persembahan kotak amal, persembahan perpuluhan. Hanya itu kan yang diinginkan. Habis itu kuping kalian akan disemprot dengan obat-obat kuping. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita. Kita melayani Tuhan. Berkat Tuhan pada kita akan melimpah. Keselamatan hanya datang dari Israel. Kita adalah anak-anak Israel rohani. Mari kita sing-singkan lengan dalam nama Bapa meraih kejayaan. Hanya itu aja kan? Habis itu apa? Pola agama tak pernah diajarkan. Prosesi ibadat tidak pernah ada yang menganjurkan. Ibadah hari yang ditentukan juga tak ada datanya. Melakukan Natal juga tidak ada kemudian validasinya. Semuanya bullshit, omong kosong, hanya hurafat, angan-angan kosong doang. Kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara. Tidak berpola kepada kepuasan hati dan rohani beserta akal. Semua hanya dibuat-buat saja. Berpalsu ria. Kata Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kata Allah, karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakit itu? Sudah diikat kenceng sama sibilisis sehingga hatinya gelap, susah untuk menerima kebenaran. Nah, sekarang kami datang nih untuk membuka tali, ya, tali jeratan iblis yang ada pada diri saudara. Dengan kami mencoba untuk mendekati lalu bertanya, berbisik lirih kemudian di kuping saudara. Sahabatku, saudara Kristiani, kami ingin tahu Tuhan itu ada berapa sebenarnya? Kalian akan lantang tapi ragu. Ragu dan ketakutan. Ingin mengatakan satu, tapi pada prinsipnya kalian punya sembahan tiga. Ingin mengatakan tiga, malu. Maka apa yang terjadi? Kata Al-Quran itu betul. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada pendusta. Nah, mari kita uji bagaimana kami umat Islam ingin membuka tali sekat yang ada pada diri hati, kemudian sanubari saudara-saudara. Tuhan itu ada berapa sih sebenarnya? Saudara kan mengatakan mengatakan satu. Tapi pada prinsipnya bangunan yang dibentuk berupa akidah atau kepercayaan dalam kekristenan itu berpangku terhadap tiga konsep, tiga Tuhan, tiga entitas sembahan. Bapa, Anak, Roh. Apa satu di situ? Gak ada. Cuman konsep yang mengatakan satu. Tapi pada prinsipnya tiga ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Tidak bisa satu mereka. Tidak ada yang bisa menjadi wakil di antara keduanya, di antara ketiganya. Nah, inilah yang dikatakan pasti yang terlontar adalah dusta. Tuhan kamu berapa? Satu. Dusta. Karena di situ ada Bapa, di situ ada Anak, di situ ada Roh. Tiga-tiganya tidak bisa disatukan. Dia seperti sapu lidi yang diikat tapi tidak bisa satu. Tiga tiang diikat menjadi satu, didempetkan, tapi nggak bisa melebur jadi satu. Kenapa, Pana? Karena pada hakikatnya berbeda. Nah, inilah saudara, makanya saya katakan bahwasanya kita umat Islam ini mampu melihat, ya, kecerobohan dan keterlanjuran saudara memilih kepercayaan karena keturunan, bukan karena proses belajar. Kalau saudara Kristen itu melalui proses belajar, insya Allah mereka akan menemukan hidayah. Itu aja dari saya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Da, Guru Unda, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu Bang Kaisar, udah kangen nih. Iklan dulu. Ya, iklan. Baik. Baik teman-temanku Dinda semuanya, jangan Yonatan Nanda lupa. ada di bawah. Iya, Ada sama kita, silakan. Gurunda Juma sehat selalu, masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semuanya yang sudah hadir di siang hari ini, jangan lupa terus di tap-tap layarnya, dan jangan lupa teman-teman Love Orange itu untuk memperkuat. Kalau kalian ingin selalu di sini, Love Orange jangan lupa ya, itu tanda kalian telah bergabung di sini. Dan teman-teman, saya harapkan semuanya jangan lupa di follow akun host narasumber di atas. Dan jangan juga lupa di follow channel YouTube-nya Bang Zuma ya teman-teman. Channel YouTube-nya langsung di follow. Bang Handi juga channel YouTube-nya Bang Yonatan Nandar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat Bang Zuma, sahabat API, sahabat Fandi Ahmad 02, kepada sahabat semua, tap jemarinya layar percaya jangan ya. Dan jangan lupa follow akun host narasumber, juga akun saya sendiri. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live di frekuensi 3,1 FM Ajaran Kasih Mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Oneness yang menyembah pelak pajero, penyembah double speaker stereo, dan juga menyembah pelak pajero. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot, dan pesimis, mending turun di bawah saja meratap dan menangis. Yang naik di sini diskusi, jangan tantrum kesurupan serangan jantung ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Dan ingat, petuah terfakta Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang dia dengan tahrim, tetap tegap dan satria berjiwa muslim. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kafir yang koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Sibilisisnya mana? Ah, kurang sibilisi. Cepat. Oke, baik. Jadi begini teman-temanku ya. Karena saya baru masuk, jadi kita kutip saja yang tadi malam ya. Tanda-tanda Lucifer datang, tamu iblis yang tak diundang. Pada mulanya in the book, bersama-sama dengan kutuk, sebelum muter semalam suntuk, dan akhirnya oleng jadi bubuk. Itu semua adalah kehendak si iblis, penguasa dunia, menciptakan Bani Sibilisisis, berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng, menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng. Cambuk tembak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhan seperti daging dendeng. Dosa waris kenaria FTV si botak paman ulus, dengan licik dan halalkan orang sampai mampus, demi mendapatkan endorse dan iming-iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan dusun Tarsus. Versi asli kedatangan jasad ikut turun dengan malaikat, dari timur ke barat terang cahaya bagaikan kilat.
Namun, versi hoaks mengelilingi lampu disko bulat yang datang ke penyesat mulus butakan mata tidak melihat. Karena cahaya lampu sorot LED 1000 voltase dan 10.000 watt. Bermusyawarah semua pemuka aparat desa dari RT RW, pemuda setempat dan ibu PKK untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabi rasi penjajah Roma. Anak manusia ini terkena delik. Semua karena pasal cuan dan unsur politik. Sebab dia penghalang batu sandungan fisik, tujuan ingin merubah anggaran perda pajak logistik. Semua aparat desa Pemda Roma setuju berkoalisi. Tujuan mempertahankan perpuluhan sistem ekonomi. Rencana busuk dan kotor diatur dengan konspirasi agar anak manusia dijadikan tumbal dan harus mati. Kami ucapkan pada kafir Aliteng, selamat menikmati. Stay tune. Langsung turun major kau bilang Alite. Oke, Bang Pepaya silakan dibuka kembali di mute-nya. Saya sapa dulu Bang Rostrum. Selamat sore Bang Rostrum, selamat bergabung. Haki Nandar tadi Selamat sore, terima kasih. Dibuka dulu casnya Bang, itu agak bunyi, agak kayak getar gitu. Silakan Bang Pepaya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Bang Pepaya. Oke. Ya, lanjut Bang. Orang Islam kan Tenang dulu kok Major, makan penting dulu kau di situ. Tunggu dedakmu, ada sudah kusiapkan dedakmu ini. Tunggu dulu. Sabar dulu lah. Ini Kang Dito asli ya, Kang Dito, monitor Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Doti. Oke, Pepaya silakan Pepaya. wabarakatuh. Pepaya ada lagi yang mau ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma, Bang. ada yang mau ditanyakan. Lanjut Bang Pepaya. satu pertanyaan doang Bang. Kan orang Islam kan kalau apa itu selain agama Islam itu kan kafir itu selain agama Islam. Apakah kafir itu Kristen? Apa semuanya gitu? Hindu juga Buddha gitu, kafir juga itu. Apa Kristen aja? Iya, semua agama atau keyakinan setelah datangnya Islam, tapi mereka tidak sampai ke Islam, tidak meluk Islam, maka mereka semua adalah golongan orang-orang adalah orang-orang kafir. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi orang yang telah datang Islam kepadanya, pertama mereka adalah orang yang bodoh, kedua mereka adalah orang yang zalim. Bukan cuma zalim kepada orang lain, tapi zalim kepada dirinya. Nah, kenapa kita fokuskan ke Kristen? Karena kita berbicara dengan orang Kristen. Kenapa saya katakan bahwa Al-Quran itu betul mengatakan itu orang zalim, itu orang bodoh. Satu, Yesus berkata, orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, itu akan aku usir dan aku katakan aku tidak mengenal mereka. Matius 7, 22, 23. Tapi apakah saudara-saudara Kristen itu mau mendengarkan itu? Mau percaya itu? Tidak. Itulah yang dikatakan bodoh, jahil. Itu yang dikatakan zolim. Sudah tahu tertulis di kitab sendiri, orang yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus, tapi tetap aja menjadi Kristen. Kenapa demikian? Karena zolim. Zolim itu namanya. Itu jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus beberapa item di dalam pengajarannya. Masih banyak hal yang ingin aku katakan, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ada masa di mana roh kebenaran lain akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kemudian Yesus juga berkata,
Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Kemudian Yesus juga berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Permasalahannya hari ini adalah ketika Yesus berkata, tanda kedatanganku pertama, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan tidak memiliki dan tidak dibarengi dengan tanda itu, jangan percaya. Tapi saudara tetap aja percaya. Apa itu namanya? Jahil. Itu namanya zalim. Maka Al-Quran semakin jaya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu kata Al-Quran. Siapakah orang yang memperbodoh diri? Siapakah orang zalim itu? Dialah yang telah datang ajakan menuju kepada Islam, tapi mereka nggak mau. Oga. Maka saya katakan bahwa yang disebut kafir adalah orang yang menutup diri kepada kebenaran, kepada keselamatan, seketika kebenaran dan keselamatan itu sudah didatangkan di tengah-tengahnya. Gitu saudaraku. Adakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Enggak. Adakah Yesus mengajarkan untuk agar manusia menjadi Kristiani? Enggak juga. Adakah Yesus mengajarkan agar kemudian dia orang-orang setelahnya itu mengikuti Kristus? Enggak juga. Tapi Yesus mengatakan dirinya, akulah juru selamat. Sebagai juru selamat berarti dia mengajarkan shalom. Sebagai ajaran shalom berarti dia mengajarkan selamat. Nah, kalau dia saja adalah juru selamat, berarti dia adalah rambu jalan menuju kepada dinul Islam, di mana Islam ini adalah shalom, di mana shalom salam itu adalah hanya ada di dalam pengajaran Nabi Muhammad. Bagaimana saudaraku? Silakan. Silakan Bang Pepaya. Ini bener loh perkataan, cuma dicek-cek bener juga gitu. Loh, pengikut Yesus bang, gak usah ragu. Yesus itu mengajarkan kebenaran. Kenapa? Silakan. Kenapa di pendeta itu tidak pernah gitu membahas-bahas tentang itu? Ya karena kalau dia bahas itu di gereja, siapa yang mau datang minggu depan? Habis perpuluhan. Mau makan apa mereka? Mereka harus memperkuat pertahanan supaya jemaat bertahan. Karena kalau jemaat tidak bertahan, nah pemasukan mereka dari mana? Mobil mewah, rumah mewah, anak kuliah ke luar negeri, liburan kemana-mana, itu dari mana? Ya dari jemaat. Dari major. Nah, kalau dia buka aib, buka sendiri, hancurlah. Sementara orang yang bersama dengan iblis itu cinta dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang kafir itu mensurgakan dunia. Jadi dunia ini adalah surganya. Maka untuk menikmati segala kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, mereka harus banyak cuan. Satu-satunya sumber cuan ya perpuluhan. Supaya perpuluhan bertahan, ajaran Yesus diumpetin. Ajaran sibilisisis yang harus selalu dibuka. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dosa-dosa kita sudah ditebus dan kita ini adalah anak-anak yang sudah dimeteraikan dengan surga. Siapa yang gak mau? Mati tidak ada kemudian siksa kubur. Wah, enak kali. Kemudian setelah mati nanti terangkat ke surga. Bah, enak kali. Gak pernah nyembah Tuhan, hanya nyembah sibilisisis, makanan-makanan yang diharamkan kemudian itu semuanya dimakan, minuman yang diharamkan semuanya diminum, kemudian jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka bikin ilah-ilah dalam bentuk manusia dan burung merpati, lalu mimpi masuk surga. Siang malam keluar, tinggalkan rumah, cari nafkah, membanting tulang, benar-benar membanting tulang, dikasih oleh Tuhan. Tapi apa?
mereka tidak mau beribadah. Yang penting aku sudah kasih 10% sama gereja, udah dia gereja mendoakan aku, aman lah aku hidup dunia aja, cari nafkah sama sekali seminggu, itu pun kalau lagi-lagi pengen aja. Tapi tak ada larangan, seenak gue hidup seperti kerah. Tidak ada larangan, tidak ada aturan, tidak ada perintah. Adapun perintah, adapun larangan hanya buatan gereja, hanya buatan sendiri. Ibadah minggu ada perintah, nggak ada. Makan babi ada perintah, nggak ada. Natalan ada perintah, nggak ada. Kebangkitan, memperingati kebangkitan Yesus ada perintah, nggak ada. Memperingati kematian Yesus ada perintah, nggak ada. Seluruh rutinitas ritual yang dilakukan tak ada perintah, cuman buatan-buatan mereka ajanya. Nggak ada. Dengar tuh Major. Coba secara rasional, baru-baru ini ada orang lewat. Kasih orang Kristen nanggapin, cuma jangan diborong semua. Ada orang lewat pawai, ada yang mikul kayu berbentuk palang, kemudian dipukulin, dicambuk dan seterusnya. Itu dipamer di zaman modern seperti ini, yang kayak gitu dipamer. Tujuannya apa, Rek? Oh, supaya kalian melihat bahwa Tuhan itu begitu kasihnya, dia turun ke bumi menjadi manusia, dicambuk, ditampar, diludahin. Alamak. Hanya orang yang berwatak kerah yang bisa kalian tipu dengan pola-pola pagan seperti itu. Itu bullshit. Itu bukan ajaran para nabi. Enggak ada nabi yang mengajarkan kayak begitu. Nabi mana yang ngajarin? Tak ada. Itu cuman ajaran agama barat yang kemudian masuk ke Indonesia ini dengan mengambil kitab Spanyol dari terjemahan Septuaginta, dari terjemahan kitab Tanaknya orang Yahudi. Itu permainan lama. Islam harus mengungkap semua itu supaya apa? Anak Indonesia tercerdaskan, jangan mengikuti agama yang hanya dari nenek moyang kalian. Kalian harus beragama dari Nabi, bukan dari nenek moyang. Begitu kawanku, silakan. Dengar itu Major. Kau dengar itu Major? Betul, saya tanggapi Bang Juman. Ya silakan. Tadi Anda bilang semua karangan, tidak ada aturan, tidak ada ini, tidak ada itu. Oke. Saya baru mau bertanya dulu Bang Juman dulu. Coba Anda tunjukkan dulu dalilnya dalam Quran. Anda mengimani bahwa Isa itu akan mati di akhir zaman. Al-Quran surah As-Sukhruf. Ya, di mana? Ayat 61. Ya, apa dikatakan? An-Nisa ayat 159. Apa dikatakan? Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman, dan semua ahli kitab Bani Israel akan beriman kepadanya. Di mana tertulis ini? Dan apa dikatakan dalam? An-Nisa ayat 159. Berarti Isa sudah mati di situ. Nabi Isa ketika dia datang otomatis matilah. Masa mau hidup? Semua akan mengalami maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup akan mengalami kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Berarti itu baru asumsi. Berarti pernyataan Allah tidak ada bahwa Isa akan mati. Segala sesuatu yang hidup akan mati. Buktinya Isa nggak ada nyatakan mati itu. Dia sudah naik ke langit. Nabi Isa itu kan hidup, itu sudah terwakilkan. Di mana Allah menyatakan itu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mengalami kematian. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Kenapa di hari kenapa? Udah, gantian Major ini gak pintar-pintar dari dulu. Astagfirullah. Silakan Bang Papaya atau Bang Rostro mungkin belajar lagi kita. Silakan Bang Papaya. Izin 2 menit aja. Silakan. Silakan Bang Arif, silakan. Yang pertama, info yang awal tadi, Gurunda. Nanti ternyata Pak Ketua itu berangkat haji tanggal 4 yang di Medan. Masya Allah. Tapi Allahu Akbar. sudah disonding ke anaknya, nanti nganter kita ke lokasi. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kasih aja kontaknya teman-teman Medan ke saya nanti. Siap, biar kita nanti sama-sama lihat. nanti Dinda Faruk saya juga komunikasi ke beliau. Jadi informasi untuk Kang Dito, Dinda Yonatan dan yang lain yang belum tahu, ada hamba Allah yang mau wakaf tanah 6.800 meter di kota Medan ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah.
Jadi itu informasinya Guru Nda. Kasih aja kontaknya ke saya. Baik, baik abangku. Masya Allah. Nah, yang kedua, pepaya, Bang Pepaya tinggal di mana, Bang? Di kebun lah. Namanya pepaya, Bang. Bang Pepaya silakan dibuka mute-nya Bang Pepaya. Kecuali kalau sudah dipetik ya. Nggak, maksud saya kalau alamatnya jelas, kan punya KTP. KTP-nya kasih Jinda Pandi segera itu. Por KTP. Supaya jadi tim Yesus no. Itu aja infonya yang bisa saya bagi. Lanjut. Iya, makasih abangku. Barakallah, sehat selalu, panjang umur. Kita doakan Bang Arif ini panjang umur, sehat selalu beserta dengan keluarganya dan urusan-urusannya yang baik, baik urusan dunia dan akhirat itu dimudahkan, terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Pepaya, silakan dibuka mic-nya. Mau store KTP sekarang atau mau ada ditanya lagi, silakan. Enggak, dari tadi saya merenungin yang Matius 7, 22, 23 ya. Ya, Ya ada benernya juga sih. Al-Quran saya juga mengatakan itu, Bang. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa kata Al-Quran? Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh dia nanti. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dia yang disembah selain aku akan diingkarinya nanti. Makanya Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Nabiku Isa yang kuciptakan lahir tanpa ayah dari seorang perawan bernama Maryam. Apakah kamu yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut aku mengajarkan, mengatakan, menyampaikan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Wahai Tuhanku, apa yang aku katakan kepada mereka, aku hanya mengajarkannya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, bagaimana dengan Yesus dalam Bible? Yesus sudah mewanti-wanti. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku, menyamar seperti domba. Pada sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, junjungan, Tuan, Kurios, Tuhan, Sayyid, Rab, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Endingnya, enyahlah daripadaku. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran tadi? Pada hari nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan, ke gereja hari Minggu memuja, salto kiri kanan, jingkrak sana sini, menghabiskan duitnya untuk Natal segala macam demi membesarkan nama Yesus, memuji Yesus, semua akan diingkari dan akan ditolak oleh dia yang disembah selain daripada aku. Apa buktinya? Bukankah kami bernubuat, bos? Bermujizat lo bagi kami, bernubuat, mengusir setan pun atas namamu lo. Kami habiskan harta kami atas namamu lo. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian mau mendengarkan itu? Kalian mau menerima itu? Tidak. Kenapa? Ya itu tadi.
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Kalau dulu orang masih percaya ajaran barat, hura-hura, happy-happy, cuman nyanyi salto sekali seminggu, habis itu mimpi masuk surga. Dulu mungkin masih bisa diterima oleh akal sehat. Tapi setelah Islam datang menguraikan itu semua, jangankan orang Kristen, orang Yahudi, sang pemilik kitab aja diseru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Mereka aja nih keturunan Nabi Isa, Yakub, diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi kalian ente yang tidak ada nabi diutus dengan menggunakan bahasa Yunani. Tidak ada nabi yang diutus mengajarkan menyembah kepada korban yang ditumbalkan di atas salib. Tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian menyembah kepada 3 pribadi sembahan. Tak ada. Oleh karena itulah kata Allah, mereka adalah orang zalim yang sudah datang Islam untuk menyelamatkan mereka, tapi tetap aja ditolak. Mereka lebih percaya kepada sivilisasi yang datang kepada mereka daripada Nabiullah yang datang sebagai rahmatan lil alamin. Itu fakta kawan, itu fakta. Sekarang terakhir sebelum saya izin, di dalam Yohanes 12 nomor 48. Camkan baik-baik. Saya bukannya mencomot data, enggak. Tapi boleh Anda uji data saya ini. Yohanes berkata begini. Dia menulis sebuah kesaksian. Kesaksian itu diterima dan itu ternyata ucapan Yesus. Konon nih, konon. Apa yang disampaikan Yesus menurut kesaksian penulis Yohanes? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke? Anda paham, saya paham. Anda berdiri, Bang Suma berdiri di samping Anda kelak di hadapan Yesus. Yesus datang, turun ke bumi untuk yang kedua kalinya. Dihakimilah kita. Saya dipanggil. Ente yang namanya Bang Suma, ya, yang paling sering kemudian menyampaikan berita-berita tentang aku melalui cerita-cerita Bible yang disusun oleh orang Roma kepada bangsa Roma Yunani dan langsung ke negaramu. Iya, betul paman. Tos dulu, tos. Kamu terlalu banyak kemudian memberikan pengarahan pencerahan kepada orang-orang berdasarkan pengajaranku yang masih disaksikan oleh orang-orang yang bersaksi kepada penulis Bible. Iya, betul. Terima kasih, bro. Yes, namamu siapa? Bang Suma. Oke, sip. Aku mau tanya Bang Suma. Silakan, paman. Ketika kemudian dunia mempertontonkan orang-orang yang menyembah aku, kehidupan dunianya jauh lebih maju daripadamu. Mereka lebih dulu menemukan dan merasakan nikmatnya dunia daripadamu. Kau lihat mereka bahagia. Mereka menikmati hidup di dunia begitu sempurna. Mereka mau makan apa saja, mereka mau menikmati apa saja, mau jalan-jalan kemana saja. Mereka mencapai kesuksesan duniawi. Kenapa ente tidak ikut kepada mereka? Mereka menuhankan aku. Kenapa kamu kagak? Saya dengan santainya menjawab, Saudara Yesus, aku mau nanya, boleh mereka mencapai kebahagiaan dunia? Boleh. Dan sedikit pun aku tidak iri dan cemburu untuk itu. Tapi izinkan saya bertanya, adakah ente mengajarkan untuk menuhankan dirimu di samping daripada Elohim yang mengutusmu? Adakah itu? Kalau ada, di mana itu tertulis perintah itu? Adakah ente mengajarkan orang-orang ini mengatakan engkau itu mati dengan jalan kutuk demi dosa-dosa mereka? Adakah ente mengajarkan mereka untuk ibadah minggu? Adakah ente mengajarkan mereka untuk Natalan? Adakah ente mengajarkan kemudian mereka untuk melakukan agar mereka percaya kepada sosok manusia yang bernama Paulus? Adakah? Tolong, kalau ada berarti aku salah. Saya gagal 2 kali. Gagal menjadi mereka penikmat-penikmat dunia, dan gagal kemudian masuk ke dalam surga oleh karena tidak mengikuti pesanmu. Apakah ada ajaranmu, perkataanmu, ucapanmu, kurikulum submateri pada saat kalau proses belajar mengajar kepada mereka? Adakah ajakanmu untuk menuhankan dirimu?
Oh, kalau itu nggak ada. Lalu, apakah harus aku memperbodoh diri hanya karena kenikmatan sementara? Di ujung kehidupan mereka kena tumor, kena ginjal, cuci darah, benjol kepalanya, botak, gugur rambutnya, giginya hancur semuanya. Aku mau ikut kenikmatan semua seperti itu. Oh no, bukankah kamu sendiri yang mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Mana perkataanmu agar engkau dituhankan? Ada? Ada enggak? Enggak ada, Bang Suma. Lalu kau mau menghakimi aku? Oh ya enggak lah, kan aku menghakimi berdasarkan perkataanku sendiri. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak akan yang menjadi hakim untuk mereka. Nah, mana ucapan itu? Adakah? Bukankah kau mengatakan bahwa barang siapa hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk surga? Ahli Taurat, hidup keagamaannya, syariatnya belum sempurna, bukan? Kau sendiri mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia seorang penolong lain yang engkau minta di dalam kitab Yohanes 14:18, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang lain, penolong lain, agar mengajarkan kepada segala sesuatu keadilan, kebenaran, dan pengsapaan akan dunia. Bukankah itu adalah ucapanmu? Betul, itu ucapanku. Nah, engkau minta aku ikut kepada seorang penolong lain itu kan, yang memuliakan dirimu kan? Betul. Lalu, aku melakukan itu. Aku mau memuliakanmu setiap saat. Ketika mereka mengatakan engkau diludahi, aku tidak mengatakan itu. Aku marah. Ketika engkau dikatakan ditampar, ditonjok, aku marah. Ketika engkau dikatakan kemudian digantung, ditombak, dibunuh, aku marah. Bukankah engkau mengatakan, pada saat aku lapar, pada saat aku kedinginan, pada saat aku sakit, pada saat aku haus, engkau tidak memberikan makanan, engkau memberikan kemudian tumpangan, engkau tidak memberikan aku selimut, engkau tidak memberikan aku tempat tinggal. Aku datang mati-matian siang malam membersihkan namamu, membuat engkau tidak kedinginan, membuat engkau kemudian tidak kelaparan. Aku siang malam mengucapkan kepadamu, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Lalu kamu ingin mempersaksikan aku sebagai apa di hadapan Tuhanmu? Aku memuliakanmu, aku membersihkanmu. Tuduhan mereka terhadapmu, kami tidak pernah melihat wajahmu, kami tidak pernah mendengarkan suaramu. Di rumah ibadah kami tidak ada fotomu, tidak ada gambarmu, tapi kami rindu kepadamu. Kami membersihkan dirimu dari hujatan orang-orang pecinta dunia, penikmat semua hewan. Kami membersihkan itu. Malah kami dihina, dinistakan, direndahkan. Nabi yang memuliakan namamu difitnah, dihujat. Apa kesaksianmu di hadapan Rabb? Katakan kepada kami. Apa kesaksianmu? Bahwa engkau akan menyelamatkan orang-orang yang kau katakan akan engkau bangkitkan. Ketika orang itu percaya kepadamu, engkau akan bangkitkan. Ketika engkau mengatakan barang siapa yang menolakmu sama halnya menolak dengan Tuhan yang telah mengutusmu. Kami menerimamu. Kamu nabi, kamu rasul. Di kitab kami kamu adalah manusia yang suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kurang apa lagi? Bukankah engkau mengatakan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami memuliakan engkau siang malam. Lisan kami haus, lapar, dahaga, ngantuk memuliakan engkau. Apa kesaksianmu sekarang di hadapan Allah? Apa kata Yesus, sahabat-sahabat sekalian? Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Silakan wahai semua, kada aflahal mu'minun. Keberuntungan memang ada pada orang-orang yang mukmin. Silakan ikuti Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penolong lain yang datang setelahku. Selesai. Lalu dipanggil saudara pepaya. Saudara pepaya. Ya paman. Kamu kok kepalamu nggak ada? Mana kepalamu, mana? Mana? Kamu membelakang. Loh, saya sudah menghadapmu loh.
Enggak, aku tidak melihat kepalamu. Mana? Ini loh bang. Oh itu kepala, tapi kok nggak berfungsi? Ditanyalah saudara pepaya dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang mengajarimu rupanya untuk menuhankan aku? Bisa rupanya seorang bayi yang netek, bayi yang dicebokin, disusuin, dimandikan, kemudian jadi Tuhan. Bisa itu rupanya. Bisa rupanya pencipta langit dan bumi yang begitu kuasa maha dahsyat turun menjadi seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya. Bisa gitu rupanya. Bisa rupanya manusia melahirkan Tuhannya sendiri. Bisa. Bisa rupanya ada manusia kemudian dilahirkan oleh manusia ibunya, lalu ibunya mempertuhankan dirinya. Bisa. Kamu nggak punya kepala saudara pepaya. Ayo coba ungkapkan apa pola kehidupanmu, rutinitas ritual keyakinanmu yang kau mau lakukan selama kau hidup yang berlandaskan atas perintahku. Silakan, aku pengen dengar. Nah, kira-kira saudara pepaya jawab apa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 48, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang tidak melakukan perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Aku berkata nih, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pepaya percaya? Percaya. Lalu kamu dari Bani mana? Dari Benyamin kah? Dari Natali kah? Atau dari Yusuf? Atau yang mana nih? Dari Yehuda atau dari mana? Saya dari Marten. Wah, enggak ada Bani Yakub Marten, enggak ada. Saya dari Peter. Enggak ada dari Peter. Dari Marta saya. Enggak ada. Saya dari Andrianus. Enggak ada Andrianus, enggak ada. Kamu dari mana? Saya dari edisi dabu terming kondong diobel na kengke asu pelona. Oh, enggak ada juga itu, enggak ada. Jadi kamu dari mana? Aku kan diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Lah ente dari Bani apa ini? Kamu gak pernah baca? Waspadalah kepada serigala yang datang kepada menyamar domba. Kamu gak percaya? Kamu gak pernah baca? Kamu gak pernah baca orang Kanaan yang datang kepadaku? Aku katakan tidak layak bagi anjing, bagi roti, tidak layak roti yang diberikan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kamu gak pernah baca itu? Pernah sih. Lalu? Adakah domba makan daging babi? Nggak ada. Setahu saya domba itu makannya rumput. Lah kamu kok domba tapi kok makannya babi? Berarti kamu adalah serigala, karena hanya serigala yang makan daging babi. Tapi kau nyamar-nyamar domba. Jadi terimalah kemudian enyahlah daripada aku pepaya. Aku tidak mengenal kalian. Kamu bro, kamu adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Sederhana bukan? Jadi umat Islam ini mau pola penghakimannya seperti apapun, mau Yesus turun jadi hakim kayak, turun jadi jaksa kayak, mau turun jadi apapun, umat Islam tak pernah gentar. Kenapa? Karena umat Islam apa yang dilisankan kemudian oleh para nabi itu yang diimani. Kami tidak pernah ragu tentang itu. Nah, kalau Kristen bagaimana? Bagaimana kalau Kristen? Menyembah Yesus, mana firman Tuhan? Firman Yesus, sembahlah aku. Nggak ada. Jadi kalau penghakiman datang, si hakim datang, ya andalah yang terdakwa itu. Saya kira begitu saudara, ya, karena di tempat saya ini sudah sedikit lagi ada pengunjung datang, udah kulihat berdatangan satu-satu dan aroma udara udah mulai agak rada-rada bau dedak, artinya mereka sudah hampir datang semua tuh. Saya kira begitu saudara, silakan Anda pikirkan. Di sini ada adik saya, ada guru saya, ada abang saya Bang Arif, ada Bang Kaisar, ada Dinda Yonatan dan Dito. Silakan Anda bertanya sepuasnya. Nanti kalau saya ada kesempatan saya masih menanggapinya. Silakan. Bang Zuma, Iya keren. Iya. izinkan dah kalau bisa tutup dengan surah Al-Bayyinah dong. 1-8 kan dah. Masya Allah, Masya Allah. Izinkan dah, izin. Iya, mohon izin ya teman-teman, karena ini permintaan dari saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina
المشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Silakan Dinda Dito dilanjutkan dulu. Saya mau ngobrol sama teman yang ada di sini sebentar ya. Silakan. Baik Abang Da, Masya Allah. Mudah-mudahan yang kita semuanya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya, surah Al-Bayyinah, Masya Allah. Ini ada mistik ya. Ada seperti energi yang membuat kita meskipun tidak tahu maknanya, tiba-tiba air mata itu mengalir. Pada saat dikatakan minar, naudzubillah, summa naudzubillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Abang Da, Bang Zuma. Iya, Kang Dito silakan diambil alih dulu ya Kang Dito ya. Ya, baik. Saya terharu juga gitu loh. Masya Allah. Ya untuk lantunannya bikin hati terasa sejuk gitu Bang. Kayak ada ngerasa apa gitu. Masya Allah. Itu bisa dipikir bahwa sebagian daripada hidayah mendengarkan lantunan Al-Quranul Karim, ayat-ayat suci Al-Quran itu bagian dari hidayah Bang. Tapi beda kan kalau kita baca Amsal gitu kan, aduh udah beda itu. Iya Bang. Allah. Jadi Bang Pepaya, kalau kita memang mendiskusikan ya tentang keagamaan, pastinya kita pengen mencari kebenarannya hakiki, terutama mana yang firman dari Allah, Tuhan yang maha menciptakan alam semesta, dan mana yang ditulis oleh manusia, kita tidak tahu dari mana ujungnya. Kalau artinya mohon maaf, saya nggak punya device lain kecuali nanti para hamba Allah kirim ke rumah. Ya mungkin sama yang bisa baca terjemahannya, sama Fandi bisa Fandi baca? Ya, nanti teman-teman dibuka aja ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga
Kalau bisa Al-Qur'annya teman-teman baca Al-Qur'annya dulu. Itu referensinya di dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Surah ke-98. Ini Ya, untuk kandungan edukasi juga teman-teman Kristen, nggak usah kita bacain, nanti teman-teman baca sendiri biar ya, baca sendiri. kalian belajar gitu. Kang Dito silakan. Secara mungkin singkat detail maknanya, ya, bahwa hanya orang-orang yang beriman dijanjikan oleh Allah adalah surga Firdaus. Dan bagi orang kafir yang tidak beriman, tadi dikatakan minar. Nar itu neraka. Ini Al-Quran yang datangnya dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh ya, mungkin Abang Da Jonat, Assalamualaikum, mau ditambahin Kanda? Bang Yonatan Nandar mungkin monitor. Tidur kayaknya bang. Ya, Kang Dito aja lah, silakan Kang Dito. Iya, baik. Jadi Pak Pepaya kira-kira di keimanan kekristenan, apakah Anda 100% meyakini sesuai dengan keyakinan yang saat ini Anda sebagai orang Kristen jemaat, atau mungkin kalau pendeta pastor ya mudah-mudahan nih bisa lanjut diskusi. Tapi kalau jemaat, dan kira-kira apa sih yang bisa diceritakan kepada kita, dan setelah diskusi apa yang dibilang sama Bang Zuma itu semuanya tadi benar, maka mau nggak join dengan tim Yesus? Tinggal Bang Pepaya kirim KTP-nya, nanti kita lanjutkan. Iya, saya tadi pikir yang Matius 7, 22, 23 itu agama siapa yang kayak gitu ya kan, selain Kristen. Bang. Dalam nama Yesus, orang mati berjalan, orang lumpuh berjalan, orang sakit bisa sembuh. Kan cuman Kristen itu bang. Kok saya pikir-pikir ada benernya juga itu Bang Zuma itu. Iya. Bukan orang ngusir-ngusir roh. Itu kan pakai nama Yesus itu bang. Siapa agama lain selain itu gitu bang. Saya dari tadi sedih mikirin gitu. Ya, kalau di tim Yesus, Bang Pepaya, kita semuanya yang mencintai Yesus. Kami semuanya tidak mengingkari ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diberitahukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau memang dimuliakan. Tidak benar, tidak komplit iman kami kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi contoh para mu'alaf kayak saya misalnya. Saya bukan mu'alaf ya, mukalaf ya. Ya saya bangga dengan Islam karena tuduhan-tuduhan yang kemudian Pak Pepaya mungkin melihat dari garis besar itu tadi semua benar ajaran Yesus. Setelah kemudian perbedaannya, ada satu manusia mengaku bertemu dengan Yesus itu, tetapi Yesus sudah memperingatkan bukan Yesus sendiri yang akan datang di padang gurun di bilik. Yesus sudah mengatakan Matius 24. Walaupun itu dalam mimpi juga ya bang. Iya, walaupun dalam mimpi itu semuanya palsu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah akan ada banyak penyesat yang akan menggunakan namaku dan mengaku aku sebagai Kristus. Jadi Yesus itu hanya kepada para murid pada zaman itu saja. Kemudian karena saking cintanya para murid, bahkan sudah ada yang dikatakan akan menyangkal dia setelahnya, mendirikan jemaat Batu Karang, disebut dengan Katolik. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Tidak. Kemudian muncul lagi abad 16 Protestan. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Tidak. Hanya karena satu orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan sesuatu itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu Yesus? Lihat dari buahnya. Tadi yang dikatakan oleh Abang Dazuma. Lihat buahnya. Apa buahnya? Sama dengan ajaran yang Yesus ajarkan atau bertentangan? Yesus mengatakan dia tidak membatalkan
menegakkan hukum Taurat. Dia tidak akan melenyapkan hukum Taurat sampai satu titik iota pun, tetapi orang yang mengaku bertemu dengan yang mengaku bertemu dengan Yesus itu membuat ajaran sendiri dengan mengatakan karena Kristus menjadi kutuk dan kemudian tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bahkan Yesus saya dikatakan terkutuklah Yesus oleh dia. Itu di Galatia 13 gitu itu ya Bang. Iya, itu Kristus ya. Merujuk kepada Yesus. Kemudian dia juga mengatakan terkutuklah Yesus. 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Di situ ada tertulis, terkutuklah Yesus katanya. Melalui Roh Kudus. Loh, ini tulisan orang ini. Maka jelas kami tim Yesus, apa yang keluar dari mulut Yesus sendiri itulah ajarannya. Tidak ada satupun perkataan Yesus untuk menuhankan dia. Tadi di Matius 7 nomor 21, 22, 23, gambaran yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Ternyata Yesus nggak kenal. Diusir, nyala kau daripadaku, para pembuat kejahatan. Jadi kalau masih belum tahu Pak Pepaya ini membedakan ini timnya Yesus yang bagaimana, timnya Paulus bagaimana, dan Bapak kelihatannya lebih cenderung ke Paulus atau mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu manusia, Pak. Bagaimana melihat dituduh, katanya diludahi, ditampar. Bagaimana kami tim Yesus ini juga merasa tersakiti. Tidaklah benar orang yang kemudian melihat penyalipan itu, kemudian dia justru memuliakan. Bagi kami yang melihat dan mencintai Yesus, itu penghujatan bagi kami, penistaan bagi kami. Tapi bagi kalian tim Paulus, memuliakan karena menebus dosa. Ini perbedaan, Pak. Tapi kalau mau dilanjut lagi, silakan Bapak narasi. Kenapa Bapak masih bertahan di dalam ajaran Paulus? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, wahai umatku, wahai murid-muridku, jadilah kalian Kristen. Nggak ada. Tapi yang mengatakan Kristen adalah orang-orang yang di Antioquia menyebut pengikut Yesus dengan Kristen. Itu olokan, Pak. Jadi kalau Bapak masih belum sadar tim Paulus yang sangat menyimpang ajarannya daripada ajaran Yesus, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan terus diskusinya. Silakan Pak, mungkin ada sanggahan. Ya, Bang Pepaya, silakan Bang Pepaya. Enggak Bang, semua yang perkataan Bang Juma itu benar. Penjelasannya juga masuk gitu, enak didengarnya juga, gampang dipahamin. Ya, oke. Kalau gitu aku dikit izin Kang Dito ya, guru-guruku sekalian yang ada di Komal, izin abang-abang dah. Jadi Bang Pepaya, di dalam Al-Quran Nur Karim itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 120, Bang Pepaya. Jadi si Iblisis itu, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, orang-orang kafir, dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kenapa saya katakan demikian? Saya sampaikan ayat ini Bang, karena tengoklah di dalam kisah para pewarta 9 nomor 5, di situ ada sosok yang mengaku Yesus dan bertemu dengan Paulus. Nah kita uji, ini betul nggak ini angan-angan ini? Angan-angan palsu atau cita-cita, mimpi atau halusinasi, mari kita uji. Ada pertemuan. Padahal Yesus sudah berpesan kepada murid-murid, hei, waspadalah terhadap ragi, Lukas 12:1. Apa itu ragi paman? Kemunafikan orang Farisi. KPR 23 nomor 6, Paulus mengaku orang Saduki, orang Farisi. Berikutnya, coba kita menyelam lagi ke dalam ya. Yesus mewarning lagi, mewanti-wanti lagi murid-muridnya.
Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, mengatakan aku ada di sini, aku ada di sana, jangan kau percaya. Tetapi teman-teman Kristen 99,9% meyakini bahwa pertemuan Kakanda Paulus di Damsik dengan Yesus ini adalah pertemuan Paulus dengan Yesus. Padahal kalau kita uji, Bang, ini bisa merupakan Yesus palsu yang ditemui oleh Paulus. Karena Yesus sudah mewanti-wanti kepada umat murid-muridnya termasuk umat Kristen. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 nomor 4. Di warning teman-teman Kristen, hati-hati. Ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan kalian. Nah, makanya di dalam surah Al-Bayyinah juga di dalam Al-Qur'an itu Bang Pepaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Makanya kenapa di dalam Matius 7:23 Yesus marah sama kalian. Yesus bilang, "Enyalah daripadaku, kalian semua itu pembuat kejahatan." Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Silakan Kang Dito dilanjutkan.